Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, amin. Kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau menikmati hadirat Tuhan. Bebaskan roh saudara. Caranya gitu kan? Nah, kita untuk memuji dan memuliakan nama. Kalau kita selalu terintimidasi, ya kita nggak bisa memuji Tuhan. Kita nggak bisa lepas kan gitu ya. Saya yakin dan percaya biarlah pagi ini Roh Kudus memimpin kita semua dalam pujian penyembahan dalam roh yang benar. Amin. Yuk kita bagi dulu sama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Di depan juga ada perjamuan yang kudus yang telah dipersiapkan. Mari dalam hitungan ketiga, mari katakan bersama-sama doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan, silakan Tuhan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan hati pikiran kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau nikmati kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Mengalir Tuhan di tempat ini Tuhan. Mengalir di dalam sampai kami Tuhan. Mengalir dalam jiwa dan tubuh kami Tuhan. Mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalir dalam seluruh antara kehidupan kami Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan kami. Mari Roh Kudus bawa kami untuk menyembah dalam roh yang benar. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan,
berfirman, bilurmu Tuhan, bilurmu memulihkan. Mari angkat tangan bersama-sama. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Amin. Kuasamu memulihkan. Amin. Percaya kau berfirman. Katakan, bilurmu
Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memberi jalan keluar bagi setiap kami. Dan kuasa-Mu itu Tuhan Yesus yang membuat kami ada sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti menyukakan hati-Mu. Engkau layakkan kami setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik dari hati kami. Berkati kami semuanya. Dan juga Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hadir. Dan saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau hantar mereka, tibakan mereka dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ke tempat ini. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus yang menikmati ibadah ini melalui live streaming, Tuhan Yesus, Kau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang membawa masalah, membawa sakit penyakit, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa damai, kami pulang Tuhan Yesus membawa jalan keluar dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan saat ini kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama saya katakan amin. Terima kasih sekali. Haleluya.
Temanya pagi hari ini adalah mendengar, melihat, menerima, dan menikmati. Panjang ya. Temanya mendengar,
melihat, menerima, dan menikmati. Kita buka dulu Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Firman-Nya jelas. Kita mendengar seperti Yeremia mendengar dan berseru. Kita mendengar apa yang Nabi Yeremia menyerukan pagi hari ini. Karena saya percaya bahwa semua anak-anak Tuhan saat ini sedang berseru memanggil nama Tuhan, sekaligus mendengar apa yang Nabi Yeremia serukan. Dia menyerukan bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia menyerukan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kekuatan lengannya yang besar dan kuat. Dia menyerukan bahwa tiada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau kita mendengar apa yang Nabi menyerukan pagi hari ini. Kemudian Nabi juga berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, kita harus mendengar apa yang menjadi janji Tuhan. Firman-Nya, berserulah kepadaku. Kita mesti mendengar ini. Ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, hai anak-anakku yang sedang berbeban berat saat ini. Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, sebab tidak ada satu apapun yang mustahil bagiku. Kita mendengar, kita mesti mendengar, ya, sama seperti Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan. Dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia nyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa buat Tuhan gak ada yang sulit. Dia percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sebab hanya Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia katakan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengarkan perkataan kita dan Tuhan akan menjawab doa kita. Maka ketika saudara mendengar apa yang Nabi menyerukan pagi hari ini, maka saya yakin bahwa kita akan bangkit setelah mendengar apa yang Nabi Yeremia serukan di hadapan Tuhan. Ya, iman kita akan bangkit, lalu kita akan memiliki pengharapan yang hidup. Ya, kalau saat ini mungkin anak-anak Tuhan banyak yang berharap diberkati, disembuhkan, dipulihkan, dan seterusnya. Berharap agar Indonesia ini juga yang berantakan kacau balau ini dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Banyak pengharapan, banyak yang kita harapkan saat ini, ya. Nah, kalau kita mendengar
akan bangkit dalam pengharapan, saudara. Kita akan bangkit dalam pengharapan ketika kita mendengar suara-suara iman ini. Banyak suara iman di dalam Alkitab. Banyak suara iman di dalam Alkitab. Bahwa Allah akan membela perkara kita. Bahwa Allah akan menyelesaikan semua masalah persoalan kita. Bahwa kuasanya yang ilahi akan menyembuhkan yang sakit, akan memulihkan yang sakit. Bahkan rumah tangga, keluarga, bahkan Indonesia yang sudah kacau balau ini dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengar suara-suara iman, kita akan bangkit dalam pengharapan, saudara. Kita akan bangkit dalam pengharapan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita akan menyadari bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan bersama saya semua yang mendengarkan dan melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dan Tuhan katakan pagi hari ini. Tidak ada suatu apapun yang mustahil. Engkau harus percaya, engkau harus sabar, engkau harus taat, engkau harus setia. Ini yang paling penting, saudara. Pikiran kita jangan diombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi. Jangan diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran manusia, oleh kedagingan. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Percaya, bersabar hati, dan taat setia sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kita tahu dan kita menyadari, sama seperti Nabi Yeremia menyadari, bahwa tidak ada suatu apapun yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada. Maka kita akan memandang kepada Allah Jehovah yang Maha Besar. Kalau kita sudah mendengar nabi-nabi berseru kepada Tuhan, dan kalau kita sudah melihat begitu banyak nabi-nabi hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang pada akhirnya memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Selalu saya katakan, semua yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Tuhan berfirman, yang sakit pasti sembuh. Kita harus percaya, harus yakin, sekalipun kita harus menantikan itu. Harinya akan tiba kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan seterusnya. Ketika iman kita bangkit, kita akan sadar bahwa kita punya Allah Jehovah yang Maha Besar, yang berfirman, akulah Allah yang menyembuhkan kamu, menyembuhkan rumah tanggamu, menyembuhkan keluargamu, menyembuhkan kesakitanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menyembuhkan semua pekerjaan usahamu, menyembuhkan keuanganmu, menyembuhkan. Dia punya kuasa menyembuhkan dan memulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iman kita bangkit, kita akan melihat. Mungkin kita belum melihat kenyataannya, tetapi ketika iman kita bangkit, karena kita menyadari bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, maka kita akan melihat dalam roh. Ketika kita melihat kebenaran Tuhan, kita akan menantang kebohongan daripada si jahat. Kalau kita melihat kebenaran Tuhan, melihat dalam alam roh, firman Tuhan yang hidup, Allah kita yang hidup, kita akan menentang kebohongan dari setan, dari iblis yang berkata engkau tidak bisa sembuh, yang berkata engkau bangkrut tidak bisa naik lagi, yang berkata sudahlah berhenti, engkau tidak bisa apa-apa,
kebohongan setan. Itu adalah kebohongan. Oleh karena itu Tuhan mau kita melihat dalam alam roh kebenaran dari Allah. Ketika kita melihat terang Tuhan bercahaya, kita melihat dalam alam roh. Saya lagi bicara melihat dalam alam roh, ya, belum kenyataan. Tapi kalau kita melihat terang kemuliaan Tuhan yang ajaib, oh, kita akan menentang kegelapan, saudara. Kita nggak mau lagi hidup dalam kegelapan, karena kita melihat terang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat Allah yang hidup, tentunya saya katakan, semua yang kita lihat dalam alam roh ini adalah terjadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menyadari bahwa tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Allah yang hidup, dan engkau akan menentang penyakit dan kematian. Kita punya Allah yang hidup, kita akan menentang penyakit. Kita gak mau dengerin apa kata dokter, kebohongan manusia. Boleh kita nurut apa yang dokter katakan, tetapi bukan 100%. Saya mau katakan, karena apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar, ya dan amin. Kalau dokter kan 50-50, saudara. Rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan juga begitu. Jangan kita berpikir, oh ini udah selesai, habis, tamat riwayat saya. Saya udah gagal, nggak bakalan naik lagi, nggak bakalan maju lagi. No. Kalau kita melihat dalam alam roh bahwa kita punya Allah yang hidup, kita akan menantang segala penyakit, dan menentang kematian. Kalau kita melihat kemerdekaan dari Tuhan, bahwa dalam roh kita sudah melihat bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, bahwa kita sudah bukan menjadi hamba dosa lagi, bukan menjadi budak setan. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Kita akan menentang perbudakan. Artinya kita nggak mau lagi jadi budaknya setan. Kita nggak mau jadi budak kebohongan dunia ini. Kita nggak mau, saudara. Tetapi kita mau melihat bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Yeremia menyerukan, ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha besar. Dengan kedua tanganmu yang kuat, Engkau telah menciptakan, menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Nabi Yeremia menyadari bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan itu harus kita lihat dalam alam roh, apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ketika iman kita bangkit, kita akan menentang ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kita. Berhenti untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Berhenti untuk ragu-ragu kepada firman Tuhan. Ambil keputusan pagi hari ini. Aku percaya mujizat pasti terjadi. Aku percaya Tuhan berfirman, mujizat pasti terjadi. Aku percaya Tuhan berfirman, aku pasti sembuh. Oh, katakan itu. Aku percaya Tuhan berfirman, rumah tanggaku diberkati, diperbaiki, dipulihkan dalam nama Yesus. Itu yang harus kita katakan. Kita sudah melihat dalam alam roh. Dalam alam roh, saudara, ya, kita harus melihat sebelum kita melihat kenyataan. Kita sudah harus melihat. Artinya kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan kita harus menentang yang namanya nggak percaya dan keraguan-raguan. Kita kalau
kita bangkit dan menyadari, maka saya yakin kita akan menjadi orang yang beriman. Memang sulit, tapi kita harus belajar. Sedikit demi sedikit terus belajar. Setiap saudara dengar firman Tuhan, setiap saudara baca firman Tuhan, saudara harus belajar. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga belajar. Belajar untuk terus beriman, terus percaya akan pertolongan Tuhan. Ya, saya sangat percaya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan kirim malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Amin. Dia pasti kirim. Dia pasti kirim bantuan-bantuan buat anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapkan bersama saya doa dalam iman. Bersama-sama. Ya Tuhan, berkatilah aku, berkatilah keluargaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah pelayananku, perluaslah daerah kami, bebaskanlah aku dari tembok ketakutan, dari penyakit, dari kekalahan, dari kesakitan yang memenjarakanku. Angkatlah aku Tuhan dari kehidupan yang penuh kesakitan. Bukakanlah pintu-pintu ini bagiku. Ya Tuhan, hancurkanlah gerbang-gerbang besi ini dan bebaskanlah aku dari yang jahat. Bebaskanlah keluargaku dari yang jahat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Doamu dalam iman. Doamu dalam iman. Dan saudara harus percaya bahwa doa yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan pagi hari ini, Tuhan dengar perkataan, Tuhan melihat, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Saudara, yang Tuhan kita ini hidup. Pada saat saya ulang tahun kemarin, tepat 70 tahun sebelumnya, berapa hari sebelumnya, ada rasa sedikit gelisah dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, apakah saya sudah harus persiapan apa belum? Karena 70 adalah hari waktunya anugerahnya Tuhan. Ya, Tuhan, saya mohon Tuhan jawab saya. Saya gelisah berapa hari, tapi belum ada suara-suara yang datang dari Tuhan. Pikir saya kumpulan pada tanggal 2 Desember itu adalah kumpulan terakhir buat saya. Pikir saya kumpulannya adalah kumpulan di pinggir peti mati, saudara. Ya, karena saya pikir 70 tahun itu pas hari ulang tahun saya, semua ngumpulnya di peti mati, saudara. Jadi ada rasa sedikit curiga gitu ya, curiga gelisah saat itu, ya benar. Ya, berapa hari itu. Akhirnya pagi-pagi setengah 5 pagi tanggal 2 Desember memang sampai saya nangis di kaki Tuhan. Dan Tuhan saya sangat luar biasa. Firman-Nya benar-benar hidup, membuat saya semakin yakin dan semakin percaya bahwa Allah saya hidup, bahwa Dia ada terus berserta dengan saya, bahwa Dia terus berbicara kepada saya, bahwa Dia tidak akan pernah berhenti berbicara. Langsung Dia kasih saya firman yang memberikan saya begitu kekuatan yang luar biasa. Saya nggak bisa bacakan hari ini, tetapi nanti lain kali. Tapi firman itu membuat saya menangis dan membuat saya terharu. Dan saya katakan, Tuhan, ini adalah hadiah dari Tuhan yang luar biasa. Saya nggak butuh hadiah apa-apa. Saya butuh hadiah ini dari Tuhan yang sangat dahsyat buat saya. Dan saya bergembira saat itu. Saya sangat gembira, hati saya sangat tenang saat itu. Dan saya bersyukur besar sama Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya bangga punya Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara adalah anak-anak saya. Saya adalah gembala kalian, ya kan? Setiap saat saya memberikan saudara pengajaran dan nasihat-nasihat, bukan buat diri saya, tapi buat diri kalian.
Karena nanti pada satu saat kalian akan kembali ke rumah Bapa. Bukan ke rumah saya, tapi ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan mau kita dari sekarang udah mulai melatih diri untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Supaya saudara akan senang kalau dengar suara Dia. Saudara akan senang kalau lihat Tuhan bersekutu dengan kalian. Saudara akan senang kalau saudara akan mengalami mujizat dari Tuhan. Ya kan? Oleh karena itu lebih dekat lagi sama Tuhan. Udah jangan mikir yang enggak-enggak, tapi tetap setia dan tetap taat sama Tuhan. Jangan takut, Tuhan tidak akan biarkan kamu menderita. Tuhan gak bakal biarkan kamu kekurangan. Tuhan tidak akan biarkan kamu sakit-sakitan. Itu semua datang dari setan. Tuhan hanya mau kamu diberkati. Tuhan hanya mau kamu sembuh. Tuhan mau kenyangkan kamu dengan umur panjang. Tuhan sudah berikan keselamatan. Amin. Ya, beri kemuliaan buat inilah yang dapat saya katakan kepada kalian semua, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya doa kalian pada pagi hari ini bahwa saudara memohon kepada Tuhan agar saudara terus berada dalam pemulihan dan pembebasan, ya. Saudara terus dipulihkan dan terus dibebaskan. Jangan melihat keadaan dunia sekarang ini. Kalau saudara mendengar dan melihat keadaan dunia, maka saudara akan jadi orang yang stres. Saudara akan jadi orang yang depresi, ya kan? Tapi saudara harus melihat Jehovah, Allah Jehovah yang besar. Ini yang saudara harus lihat seperti Nabi Yeremia. Saudara nggak usah khawatir dan takut cemas atau gelisah akan apapun. Tuhan kita hidup dan Dia Allah yang baik, yang sangat luar biasa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dulu Roma 8 ayat 32. Ya, lihat semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan saat ini dimanapun kalian berada. Mungkin saat ini kalian sedang mengalami masalah, persoalan, atau kesakitan, atau penyakit, atau apapun. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini satu. Ya, kalau Allah sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, menyerahkan nyawa anaknya buat kita semua, sehingga kita ditebus, sehingga kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan, sudah dimerdekakan. Apalah artinya masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan pasti tolong. Siapakah yang akan menggugat orang-orang mereka? Orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Allah yang membela kita. Allah yang membela kita. Dia ada bersama dengan kita senantiasa. Kita ada bersama dengan Dia. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita sekarang sedang duduk bersama Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Harus melihat dalam roh, dalam alam roh. Amin. Dalam alam roh saudara harus melihat. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Tidak. Kesesakan juga tidak. Penganiayaan juga tidak. Kelaparan tidak. Ketelanjangan tidak. Bahaya tidak. Pedang juga tidak. Katakan tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang akan memisahkan? Tidak ada. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam
saya rasa ini cukup jelas. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita takut, khawatir, cemas, dan gelisah. Saudara cukup menyerahkan semua masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Dia akan bela semua perkara kita. Dan kita hanya minta pertolongan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Saudara dapat mengubah seluruh arah kehidupan saudara dengan memandang pada janji-janji Tuhan dan berani mempercayai. Saudara, kalau saudara mau rubah cara hidup saudara, kalau saudara mau rubah keyakinan saudara yang tadinya separuh setengah-setengah, saudara harus memandang kepada janji Tuhan. Saudara harus memandang janji Tuhan. Memang agak sulit saudara, tetapi saudara harus belajar dari sekarang terus untuk memandang kepada janji Tuhan, untuk fokus kepada janji Tuhan. Langkah pertama menuju kebebasan dan kesembuhan serta mujizat-mujizat dari Tuhan, yaitu berpegang teguh erat kepada kebenaran Tuhan dalam Alkitab. Sekali lagi, kalau saudara mau menang, saudara mau sembuh, saudara mau bebas, saudara mau mengalami mujizat, saudara mau mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan, syaratnya hanya satu. Saudara harus pegang erat janji Tuhan. Semua yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab harus saudara pegang erat-erat. Saudara harus benar-benar pegang firman Tuhan, pegang kebenaran Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kalau saudara pegang erat janji-janji Tuhan, maka saya sangat yakin, ya, pasti ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita sakit. Jangan kira kalau kita sakit itu maunya Tuhan. No, sama sekali tidak. Salah besar. Kalau kamu merasa bahwa kamu sakit itu karena Tuhan, maka kamu akan sakit terus. Saya mau tahu. Jangan. Sakit itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah bikin orang sakit. Ya, saya mau kasih tahu, Tuhan justru datang untuk menyembuhkan, saudara. Ya, Tuhan datang untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dia tidak pernah mengingini kita sakit. Dia tidak pernah menginginkan kita menderita. Dia tidak pernah menginginkan kita menderita dalam kesakitan. Tuhan gak mau. Tuhan gak mau kita menderita dalam kesakitan. Dengar baik-baik. Ini harus kita benar-benar tahu. Tuhan juga tidak menginginkan anak-anaknya kesulitan, kesusahan. Gak mau. Makanya Tuhan bilang ketika kamu berseru, aku akan meluputkan kamu dari kesesakan. Tuhan yang luputkan, saudara. Tuhan yang luputkan kita dari penderitaan, kesesakan, kesedihan. Tiap hari kita mengalami kesesakan. Tiap hari ada kesedihan. Tiap hari ada penderitaan. Tiap hari ada aja. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Bilang bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita dipulihkan, disembuhkan. Dia ingin kita dibebaskan dari penderitaan, kesedihan, kesesakan. Karena Tuhan kenal siapa kita. Karena kita adalah milik Dia. Dia yang ciptakan kita menurut kehendaknya. Dan kita kenal namanya. Oleh karena itu Tuhan bilang, berseru kepadanya, aku akan meluputkan kamu. Meluputkan. Jadi jangan pernah dengar kalau ada yang bilang, oh kamu sakit, Tuhan yang izinin kamu sakit, Tuhan yang bikin kamu sakit. Udahlah biarin aja, diterima aja kesakitannya terus, itu kehendak Tuhan. Loh, Tuhan tidak menghendakinya. Ya, jadi harus diingat dulu ini benar-benar ya, bahwa Tuhan tidak menghendaki. Dia mengizinkan mungkin, tapi tidak menghendaki. Kita harus berseru memanggil, dan Dia pasti akan temukan dan memulihkan. Seperti Keluaran 15 ayat 26 jelas. Allah Jehovah yang Maha Besar berfirman,
Tuhan adalah Yehova Rafa. Tuhan adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, bukan Allah yang kirim penyakit. Jadi jangan salah, jangan sampai salah. Akhirnya kita terkapar terus di dalam kesakitan dan penyakit. Ya kan? Kita teriak-teriak sama Tuhan minta disembuhin boleh sudah. Itu sangat-sangat boleh dan Tuhan menghendakinya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan, dan bukan hidup saja tapi berkelimpahan. Tapi setan datang untuk mencuri kesehatan kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri. Kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan setan, ya. Jadi jangan sampai kita salah. Iblis yang berusaha mencuri kesehatan saudara. Iblis yang coba untuk membunuh harapan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan mau kita dibodohin lagi sama setan. Dalam segala keadaan terus berseru dan berharap kepada Tuhan Allah saja. Karena Dia pasti akan memulihkan dan menyembuhkan. Semua. Sekarang banyak keluarga dan rumah tangga yang berantakan, saudara. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Mau hamba Tuhan kek, mau siapa kek, nggak peduli. Karena keadaan. Tetapi kalau kita dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, hal itu tidak terjadi. Selalu saya katakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, diceraikan oleh siapapun juga dan keadaan apapun juga. Oleh karena itu, kalau suami yang pergi atau istri yang pergi, dia pasti akan kembali ke rumah pada istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus. Karena firman Allah harus digenapi. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nggak ada yang bisa pisahin. Boleh-boleh aja dia coba-coba curi-curi, tapi buat Tuhan, no. Dia pasti akan beresin. Entah bagaimanapun caranya, ya, dia pasti akan kembalikan. Jadi hai suami-suami, istri-istri, jangan coba-coba kabur. Nanti bahaya itu. Apalagi kalau istri udah berdoa atau suami yang berdoa. Oh, waduh, balik itu nanti. Tapi akhirnya bagaimana baliknya? Kalau keras kepala bisa dirotan dulu sama Tuhan baru balik. Ya, tapi kalau nggak keras kepala nggak dirotan, baliknya baik-baik. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Sini nggak ada, di sini sono yang lagi denger ini banyak nih. Puji Tuhan, ya. Oh, haleluya. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi Yesus datang supaya kita semua memiliki hidup dalam kelimpahan, dan kehendak Tuhan ialah supaya kita menang dalam segala pencobaan hidup. Bilang, saya harus menang dalam segala pencobaan hidup ini. Ya, harus menang, saudara. Tidak boleh mengalami kekalahan. Anak Tuhan gak boleh kalah. Anak Tuhan harus menang. Semua menang dalam segala hal. Puji Tuhan. Kalau kita tahu hal ini, kita bisa lihat dalam alam roh bahwa saudara adalah pemenang, bukan orang yang kalah dan gagal. Saudara pasti akan datang harinya. Kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Hai anak-anak Tuhan, dimanapun kamu berada saat ini, dengarkan baik-baik bahwa anak Allah telah menyatakan dirinya, bahwa anak Allah telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis.
kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Firman ini harus kamu lihat di dalam alam roh, bahwa Tuhan Yesus telah melakukannya buat saudara dan saya. Harus melihat, jangan cuma baca doang, tapi harus melihat dalam alam roh. Saudaraku, oleh karena itu firman Tuhan katakan, lawan iblis, maka dia akan lari daripada. Lawan dia, jangan diikuti, harus dilawan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 jelas dikatakan bahwa Yesus sudah menanggung semua kemalangan kita, semua penyakit kita, semua kelemahan kita, semua kesusahan kita. Tuhan sudah memikul semua kesedihan kita, semua kepedihan kita. Dan oleh bilur-bilurnya anak-anak Tuhan yang sedang sakit, percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu harus lihat, kamu harus melihat dalam alam roh bahwa kamu telah disembuhkan. Amin. Bahwa kamu telah dipulihkan. Kamu harus melihat dalam alam roh, sehingga kamu juga bisa berseru seperti Nabi Yeremia. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah saatnya. Setelah saudara melihat semua dalam alam roh, saudara percaya Allah berfirman, semua pasti terjadi. Saudara percaya bahwa Allah berfirman, semua pasti terjadi. Saudara melihat dalam alam roh bahwa ketika Allah berfirman, ketika Tuhan Yesus berfirman, semua pasti akan terjadi menurut kehendaknya. Maka hari itu akan datang, yaitu saudara akan melihat kenyataan dari apa yang saudara yakini. Apa yang saudara yakini, saudara yakini firman Tuhan, itulah yang akan jadi padamu. Harinya akan datang, kamu akan melihat kenyataan. Tadi kamu melihat semua dalam alam roh, sekarang kamu akan melihat kenyataan. Penyakitnya disembuhkan, mujizat terjadi, pintu-pintu gerbang dibukakan, semua pekerjaan baru datang, semua datang, rumah tangga diperbaiki, dipulihkan, semua datang, keajaiban-keajaiban itu datang. Kita akan melihat kenyataannya, saudara. Tapi pertama saudara harus melihat dalam alam roh. Artinya saudara harus percaya, saudara harus punya iman yang hidup di dalam firman-Nya. Ini harus percaya dan harus menantikan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, setelah saudara menerima kebenaran, saudara telah menerima kebenaran, saudara akan melihat kenyataannya. Dan setelah saudara melihat kenyataannya, saudara akan menikmatinya. Oh haleluya. Saudara mau menikmati? Nikmati damai sejahtera, sukacita, kesehatan, semangat, kekuatan, keberhasilan, keberuntungan. Saudara akan mengalami, menikmati. Bukan cuma lihat, bukan cuma lihat orang lain diberkati, tapi kita sendiri akan menikmatinya. Amin. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeah. Ini sangat penting. Mendengar, melihat, menerima kebenaran ini semua, dan kita akan menikmatinya. Oh, haleluya. Jangan jadi orang bego cuma mau melihat dan melihat, apalagi cuma lihatin orang lain diberkati. Tapi kita sendiri harus juga menikmati semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudaraku, jadi saudara katakan bersama saya telah mendengar. Saya sudah melihat dalam alam roh. Dan saatnya sekarang. Saya menerima kenyataannya dan menikmatinya. Tuhan Yesus baik. Bangkit berdiri. Allah Maha Kuasa.
Yesus. Semua karena Tuhan, anugerahnya yang luar biasa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya semua anak-anakmu yang mendengarkan, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus yang sedang mendengarkan live streaming ini, dimanapun mereka berada, yang sakit pasti telah disembuhkan karena mereka sudah bangkit dalam iman, dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga yang berantakan kacau balau, oh sudah diselesaikan Tuhan, sudah dibereskan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, oh Tuhan, dan keuangan yang sedang menurun saat ini oleh kuasa firman Tuhan. Kalau mereka percaya pada firman, mereka bangkit, mereka menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka berseru, maka saat ini juga semua telah dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan mereka akan melihat dalam alam roh saat ini, dan mereka akan melihat kenyataannya. Dan saat ini mereka semua akan menikmatinya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, agar mereka semua bersatu berdoa untuk negara, negeri mereka masing-masing, dan khususnya untuk Indonesia, agar Indonesia dipulihkan, agar Tuhan mengulurkan tangannya yang kuat untuk menyembuhkan bangsa ini dari kesakitan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Membela gereja-gerejanya, melindungi gereja-gerejanya, melindungi hamba-hambanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan sejenak roti dan anggur, dan biarlah mereka melepaskan iman mereka kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mereka boleh terus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka boleh terus bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai mulut, bibir, lidah mereka untuk terus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak. Saya minta Tini dan Lina untuk maju ke depan melayani perjamuan kudus. Al-Shaddai.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Siapkan hatimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan hikmat marifat atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pekerjaan hamba-Mu masih panjang. Biarlah Tuhan Yesus, dengan usia yang Kau tambahkan, hamba-Mu semakin hari semakin mencintai Kau. Amin. Mencintai pekerjaan. Amin. Bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga berkati pergumulan daripada hamba-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan dari hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Kau berikan yang terbaik. Kami juga berdoa buat keluarga besar hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, keluarga besarnya, semuanya sama-sama melayani Tuhan. Semuanya sama-sama Tuhan Yesus bergandengan tangan melayani Engkau. Dan suatu kelak seluruh keluarga besar ini bersama-sama dengan di dalam nama Yesus Kristus. Dan secara khusus Tuhan Yesus kami berdoa buat pelayanan di GBI Bukit Sion. Kiranya Tuhan Yesus pelayanan ini semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan semakin hari Tuhan Yesus membawa dupa harum di hadapan-Mu. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pelayanan ini Tuhan, Engkau disukakan. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu tidak tinggal diam, tetapi firman-Mu bekerja dalam setiap hati pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang bukan hanya mendengar, tetapi jemaat yang melakukan firman. Kau berkati setiap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat saudari kami tercinta, yaitu saudari Anastasia yang saat ini Tuhan Yesus dalam proses daripada operasi
Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau perlancar semuanya. Amin. Kami percaya Bapa, bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong umat-Mu ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dokter, semua obat-obatan bekerja dengan baik, sehingga saudari kami tercinta dapat kembali ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu yang tempat ini berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami letih, lesu, beban berat, prahara dalam hidupnya, Engkau beri jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami juga berdoa buat pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah ambil bagian untuk melayani di tempat ini. Berkat Tuhan juga menyertai setiap pelayan-pelayan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian segala berkat anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus. Persekutuan pimpinan-pimpinan kekuatan penghiburan, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dalam Yesus pelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan Haleluya. Happy birthday. Happy Ayo sama-sama hitung yuk. 3, 2, 1. Kurang kemana? Kiri kanan. 1, 2, 3. Pas. Cukup. Ayo. Satu, dua, Oh, kurang. Oh, oke. Udah cukup? Udah? 1, 2, 3. Oke. Ya. Iya, udah cukup? Oke. Bekerja semua. Ayo si Lina. Ayo, si- 1, 2, 3. Ayo putrinya. Ayo ibu. Ayo Kanita. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ibu Meti. Kok Doni. Malu semua nih. Ayo potong kuenya. 3, 5, 12. Tiup. Maskernya. Maskernya. lagi Lagi. Yeay. Oke, bagi kuenya.